Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dusaini Khoir. Saya berasal dari S1 Prodi Teknik Sipil dengan NIM 240523603964. Saya dari offering E15 dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila dan dosen pengampunya Ibu Waude Yunia Silvianza. Saya di sini akan mereview buku Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa yang ditugaskan oleh Ibu Waude sebagai syarat UTS. Pertama-tama buku ini itu membahas tentang Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Buku ini juga menjelaskan tentang pengertian Pancasila tidak hanya sebagai ideologi dan dasar negara saja, tetapi juga membahas yang berkaitan Pancasila dengan agama. Serta buku ini juga menjelaskan sila-sila Pancasila secara merinci seperti contoh-contohnya maupun kehidupan yang sekarang. Buku ini juga menjelaskan secara rinci tentang Pancasila mulai dari masa perumusan Pancasila yaitu pada saat BPUPKI dan PPKI, serta juga dijelaskan mengenai pandangannya Pancasila pada saat demokrasi terpimpin kemudian Orde Baru. Buku ini tidak hanya mencoba mengembalikan citra Pancasila, tetapi juga berusaha membuktikan pentingnya Pancasila bagi kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini maupun di masa yang akan datang. Dengan memberikan contoh-contoh kehidupan yang baik terhadap Pancasila di kehidupan yang sekarang ataupun yang akan masa datang. Buku ini juga menjelaskan bagaimana Pancasila yang terkandung dalam politik dan demokrasi, agama dan bernegara, perdebatan dan kebijakan ekonomi, serta pertarungan ideologi Indonesia kini. Karena pada saat ini Indonesia itu menurut sekelompok orang ada yang tidak setuju bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia karena tidak tepat dengan negara kita. Banyak sekali sekelompok orang atau sekelompok komunitas yang ingin merubah ideologi negara kita dengan ideologi lain seperti RMS waktu itu yang ingin mengganti ideologi Pancasila. Kemudian buku ini juga menjelaskan hal yang paling mendasar bagi kita, bagaimana kita seharusnya memosisikan Pancasila di kehidupan yang sekarang. Yang pertama itu buku ini mendukung gagasan mengenai Pancasila yang tidak diperlakukan sebagai ideologi komprehensif seperti ideologi-ideologi besar dunia yang dapat mengatur semua hal yang ada di dunia. Pancasila adalah sebuah ideologi yang belum jadi. Menurut buku ini, masih terlalu banyak bagian yang tidak jelas dan membutuhkan elaborasi lebih lanjut. Sebagian melihat Pancasila sebagai visi lebih atau cita-cita bangsa, sebagian lainnya memandang sebagai common platform. Pandangan tersebut dapat dimaklumi sebenarnya dan tidak perlu diperharapkan dengan mereka yang menganggap Pancasila itu sebagai ideologi. Toh Pancasila itu bukan dalam pengertian ideologi komprehensif yang dapat mengatur semua hal. Pancasila adalah ideologi yang terbuka. Para pendukung Pancasila yang bertumpu pada proporsi itu sudah seharusnya memberi pengayaan gagasan.
Nah, selanjutnya yang kedua, yaitu Pancasila itu sejalan dengan gagasan ideologi terbuka dan tidak satupun boleh melakukan hegemoni atau monopoli tafsir. Pengalaman pahit masa silam itu Indonesia babak belur bila ada kelompok seseorang yang mencoba memonopoli atau menghegemoninya. Pancasila harus dikembalikan pada posisi semula sebagai konsensus dasar atau kontrak sosial dari seluruh elemen masyarakatnya. Pancasila adalah milik semua rakyat Indonesia, bukan hanya sekelompok orang yang berada di atas atau pemerintah contohnya. Yang ketiga, buku ini menggagas pandangan bahwa Pancasila ini semestinya diletakkan sebagai ideologi bangsa dan negara. Domain utama Pancasila setidaknya harus ditempatkan di dalam ruang publik di mana kelompok-kelompok itu tahu dan dapat saling mengisi dan berinteraksi memenuhi kebutuhan kolektif berlandas kebangsaan kenegaraan. Ruang itu harus dikelola secara demokratis agar tidak terjadi dominasi satu golongan atau satu tafsir aja. Jadi semua orang itu harus tahu dan semua orang itu tidak dibohongi oleh pemerintah atau satu golongan saja. Selanjutnya yaitu tentang rekomendasi buku ini. Buku ini yang berjudul Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa itu sangat layak dibaca meski sangat terkesan hati-hati dan tidak apa adanya dalam menjelaskan keterkaitan antara para penulis dan perumus kebijakan negeri ini dengan berbagai ideologi besar yang berkembang dan sangat dominan di dunia. Namun berbagai pergulatan dalam merumuskan kebijakan dari masa ke masa atau dalam menginterpretasikan Pancasila di paparan dengan sangat baik dalam buku ini. Seperti yang ada di dalam buku ini tuh terkesan sangat hati-hati dalam menjaga pandangan masyarakat terhadap pemerintah Indonesia kita, yang kita tahu sebenarnya pemerintah Indonesia kita itu terkadang ada baik dan ada buruknya. Di dalam buku ini ada satu pengharapan penulis, yaitu secara bertahap Pancasila itu teruslah menjadi spirit dalam mewujudkan negara kesejahteraan bagi Indonesia. Sebagian besar pembahasan terkait dengan pergulatan konsep bernegara dan beragama Islam. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam review buku ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.